Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem gustatory. Video ini adalah video presentasi dari matkul biopsikologi dengan dosen pembimbing Ibu Gading Giovanni Putri. Materi pertama langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Putri Sukmadewi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang stimulus sistem gustatory, anatomi sistem gustatory, dan anatomi gustatory. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stimulus gustatory. Saat sakit flu, mengapa seringkali kita kehilangan selera makan? Hal ini disebabkan karena selera makan tidak hanya dipengaruhi oleh rasa makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh bau makanan. Misal, saat sakit flu, hidung kita tersumbat, maka kita tidak bisa mencium bau makanan. Dan rasa makanan pun akan jauh lebih berbeda, walaupun indera pengecap kita tidak ada gangguan. Selanjutnya, anatomi sistem gustatory. Bisa dilihat pada slide ketiga ini ada gambar lidah beserta dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada tubuh lidah. Tubuh lidah ini terdiri dari 5 papila, yaitu papila. Papila berfungsi sebagai pengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Papila filiform. Papila ini memiliki bentuk kerucut. Papila peliat. Papila ini memiliki ciri-ciri yang berkerumun dan menjadi dua kelompok. Papila fungiform. Papila ini memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Papila circumvallata. Masing-masing papila ini terdapat beberapa ribu selera rasa. Yang kedua ada amandel. Amandel berfungsi sebagai benteng pertama dalam pertahanan tubuh, sehingga berhubungan langsung dengan kekebalan tubuh. Yang ketiga ada adenoid. Adenoid berfungsi untuk memerangi kuman dan bakteri yang terdapat pada lidah. Yang keempat ada akar lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah. Tanpa adanya akar lidah tidak akan bisa bergerak. Yang kelima ada lidah bagian atas. Lidah bagian atas berfungsi sebagai pengecap rasa. Yang keenam ada otot lidah. Otot lidah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama otot intrinsik. Otot intrinsik berfungsi dalam mengubah bentuk lidah. Yang kedua ada otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ini berfungsi mengubah posisi lidah dari posisi menjulur menjadi posisi terlipat. Yang keenam adalah fungsi lidah. Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa, mencerna makanan, mengatur letak makanan, dan sebagai alat untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wartatunisa. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang reseptor pengecap utama dalam sistem gustatory. Sistem gustatory adalah indera pengecap yang terdapat pada lidah dan memiliki 5 reseptor pengecap utama. Di antaranya yaitu 1. Ada manis yang terletak pada puncak atau depan lidah. Manis merupakan sensor pengecap paling tidak peka. Yang kedua ada asin yang terletak pada tepi lidah belakang. Yang ketiga ada asam, di mana reseptor ini terletak pada tepi lidah depan. Yang keempat ada pahit yang terletak pada pangkal atau ujung lidah. Pahit merupakan sensor paling peka dibandingkan yang lain karena sebagai sistem peringatan tubuh. Contohnya nih, untuk menghindari racun yang berasa pahit pada umumnya. Yang terakhir adalah umami, yang digunakan untuk merasakan gurih seperti makanan yang mengandung MSG. Selain 5 rasa primer tadi, terdapat juga rasa yang merupakan kombinasi antara kelima macam rasa itu, yang akan menimbulkan rasa yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya sensor pengecap terdiri dari ribuan reseptor pengecap di sekitar lidah dan rongga mulut. Berbagai macam rasa tersebut masih dikombinasikan dengan tipe-tipe rangsangan yang lain, seperti rangsang panas, dingin, pedas, dan nyeri.
Reseptor pada lidah akan digantikan oleh reseptor yang baru setiap 1-2 minggu sekali. Semakin tua reseptor pengecap, maka akan semakin tidak peka dan reseptor-reseptor pengecap akan semakin berkurang. Oleh karena itu, bayi lebih peka mengecap atau merasakan makanan dibandingkan usia dewasa. Lidah memiliki 3 macam papila, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Papila berbentuk benang atau papila filiformis, yang merupakan papila praba. Papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Yang kedua ada papila yang dilingkari saluran atau papila sirkumvalata. Papila ini tersusun dalam lengkungan yang berbentuk huruf V. Terdapat 7-9 buah yang terletak dekat pangkal lidah dan merupakan papila pengecap. Yang ketiga, papila bentuk martil, yang merupakan papila pengecap yang terdapat di tepi lidah. Saya Anggi Putri Rizky Masmawati. Di sini saya akan menjelaskan bagian mekanisme sistem gustatori. Mekanisme sistem gustatori dimulai dari apa yang kita makan sebagai stimulus masuk ke dalam mulut dan bercampur dengan air liur, kemudian akan diterima oleh reseptor gustatori yang letaknya bergantung pada rasa yang diterima. Selanjutnya, dari reseptor-reseptor tersebut dilanjutkan oleh neuron-neuron ke bagian saraf kranial wajah yang membawa informasi rasa dari depan lidah ke bagian saraf glosofaringeal yang membawa informasi rasa dari bagian belakang lidah serta bagian saraf vagus yang membawa informasi dari bagian belakang rongga mulut. Kemudian, serabut-serabut ini akan berkumpul di solitary nucleus dari medula, lalu bersinapsis dengan neuron lainnya dan akan berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus. Akson-akson dari nukleus posterior ventral akan berproyeksi ke korteks gustatori primer yang letaknya di dekat daerah wajah di homunculus somatosensori di bibir superior visur lateral dan ke korteks gustatori sekunder yang berada di dalam visura lateral. Proyeksi pada sistem gustatori adalah ipsilateral atau searah. Daerah otak yang mengorganisasikan rasa berada di kelompok-kelompok tertentu sesuai pengkodeannya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan mekanisme gustatori. Pada hal ini, manusia memiliki indera pengecap yang bergantung pada hal-hal di bawah ini. Faktor individual, contohnya seorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya jadi berkurang. Nilai ambang, nilai ini bergantung pada kebiasaan seseorang. Contohnya, seseorang yang sudah biasa makan makanan manis akan lebih tinggi nilai ambangnya daripada orang yang tidak terbiasa dengan makanan manis. Konsentrasi, contohnya seseorang yang makan 1 mangkuk garam lama-kelamaan tidak merasakan asin lagi seperti pertama kali ia memakannya. Kerusakan pada sistem gustatori. Kerusakan pada sistem gustatori salah satunya adalah aguesia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasakan apa yang dimakan. Aguesia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua atau bisa karena terjadi benturan keras di kepala. Kadang ditemui juga adanya aguesia parsial, yaitu kerusakan yang terjadi pada 2/3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga dan pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Selain aguesia, penyebab sensor pengecap tidak berfungsi atau berkurang fungsinya adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin, khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi berlebihan. Ya, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya adalah perwakilan dari kelompok 7, mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini sampai habis. Untuk kritik dan saran bisa di kolom komentar. Terima kasih.